Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada Bapak Ibu yang hadir secara langsung dan termasuk Bapak Ibu yang hadir secara online. Tentunya kami atas nama Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara pada hari ini yang menurut pendapat kami isunya adalah sangat strategis bagi dunia usaha jasa penunjang migas. Kami mau bercerita sedikit sebenarnya kenapa asosiasi ini lahir di Indonesia, khususnya untuk jasa penunjang migas, adalah kami-kami ini dari pengusaha ingin memberikan, katakanlah masukan berupa kebijakan yang konstruktif kepada pemerintah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pendukung jasa penunjang migas dengan mengedepankan profesionalisme dan kearifan lokal. Jadi disinilah saatnya peran daripada asosiasi ketika adanya suatu perubahan sistem, dan saya sapa dulu dengan Pak Dirjen tadi telah menyampaikan, termasuk penasihat kami Pak Abdul Wahid. Jadi Pak Abdul Wahid ini di samping DPR Komisi 7, beliau juga adalah penasihat daripada asosiasi ini, dan pada Pak Erwin yang dari mewakili dari Wakil Kepala SKK Migas. Jadi sederhananya adalah adanya perubahan. Saya mencoba bahasanya tidak terlalu teknis ya, karena saya yakin Bapak Ibu juga yang mendengarkan hal ini tidak semuanya merinci ini secara detail. Apa sih sebenarnya bedanya antara gross split dengan cost recovery? Gross split ini adalah negara tidak menanggung lagi biaya operasi. Jadi biaya operasi ini ditanggung langsung oleh kontraktor. Jadi semua risiko itu ditanggung oleh kontraktor. Jadi pemerintah itu menanggung mendapatkan netnya lagi. Tadinya waktu cost recovery itu adanya pengembalian dana. Jadi saya pikir ini salah satu dengan adanya perubahan sistem ini akan merubah bisnis proses. Makanya saya terima kasih sekali kepada DPP yang telah menginisiasi daripada isu ini. Karena seperti kita ketahui bahwa sektor migas ini adalah sangat penting sekali perannya bagi bangsa Indonesia secara ekonomi nasional, baik secara ketahanan fiskal maupun penyerapan tenaga kerja, ya. Dan saya juga masih bertanya mungkin kepada Bapak Ibu semua, sebenarnya bagaimana prospek bisnis migas ke depan? Ya, boleh saja saya sangat bangga sekali dengan semangat daripada Bapak-bapak di SKK Migas yang mencanangkan bahwa tahun 2030 itu bagaimana pencapaian crude oil 1 juta barel per day dan 12 miliar kaki kubik gas. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu semua, kalau itu berlangsung memerlukan investasi sampai 2.000 triliun. Ya, jadi saya pikir prospek bisnis migas ke depan ini masih sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan bagi jasa penunjang migas dan sangat menjanjikan bagi pendukung jasa migas ini sendiri, baik dari perbankan maupun daripada lembaga penjaminan. Dan secara data Bapak Ibu semua, untuk tahun 2021 ini saja investasi yang disiapkan untuk jasa penunjang migas ini hampir sekitar 12,8 miliar US dollar, berarti lebih kurang 190 triliun. Dengan angka cost recovery yang lebih kurang 8 miliar US dollar, berarti ada 116 triliun. Jadi sungguh besar kue di migas. Makanya ketika ada suatu pergantian, katakanlah metode, tentu ini menjadi concern buat kita semua. Apa sih beda yang prinsip lagi antara gross split dengan cost recovery? Seperti Bapak Ibu ketahui semuanya, sebelumnya untuk pengadaan barang dan jasa, khusus untuk jasa penunjang migas ini telah diatur nih Bapak Ibu, dengan namanya yang dikeluarkan oleh SKK Migas melalui Pedoman Tata Kelola 007, sekarang revisi 4. Ya, dengan metode gross split sekarang tentunya ini tidak ada lagi. Artinya operator atau K3S
sudah bisa langsung menjalankan pengadaan barang jasanya, tidak lagi merujuk kepada PTK 007. Jadi sederhananya mereka akan mempunyai kebijakan khusus tentang hal ini. Lalu tentunya bagaimana sudut pandang daripada pengusaha jasa penunjang tentang hal ini? Tentunya pasti ada plus minusnya. Dan kalau kami mengatakan bahasa bisnisnya, tentunya apa sih peluang dan tantangannya ketika terjadinya perubahan dari cost recovery menjadi gross split. Tadi kami sudah sangat dengarkan bahwa dari Bapak-Bapak pemateri sebelumnya, baik dari Pak Dirjen maupun SKK, maupun dari Pak Abdul Wahid, sebenarnya kenapa pemerintah pada tahun 2017 itu mencanangkan lahirnya Permen SDM bagi hasil yang tadinya dikenal di Indonesia itu hanya sistem cost recovery, sekarang mengapa menjadi ada gross split? Tidak lain tidak bukan adalah mendorong efisiensi dan untuk menjaga agar penerimaan negara itu lebih terjaga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah auditable. Auditable. Ternyata selama ini perjalanan cost recovery itu masih sering terjadi ada perbedaan persepsi, baik itu daripada pemerintah maupun dari SKK maupun kepada operatornya. Jadi, ada 4 komponen sebenarnya kalau saya mau petakan yang bermain di jasa di migas, industri migas ini. Pertama pasti yang pemilik WK. Berarti di Indonesia ini diwakili oleh SDM. Pengendali operasi diwakili oleh SKK Migas. Operatornya ya diwakili oleh kontraktor, oleh K3S. Dan untuk melaksanakan sebagai eksekutornya, inilah kami jasa penunjang. Jadi kalau kami melihat dengan ada perubahan ini, saya mau bicara dulu mengenai apa sih kira-kira kekhawatiran, katakan apa sih menjadi tantangan setelah pasca beralihnya sistem bagi hasil ini. Ya, kami pertama meninjau dari segi perlindungan sebenarnya. Dulu-dulu, katakan nih, apabila jasa penunjang terjadi dispute dengan operator atau K3S, kami masih bisa nih ngadu dengan SKK Migas. Karena kami mengatakan dengan SKK Migas, Pak, ini rujukannya kan semua ada nih di PTK. Tapi ketika kami ada merasa dirugikan, kami masih mempunyai untuk referensi, katakanlah untuk pembelaan pada kami. Kalau sekarang, katakanlah terjadi perbedaan, katakan terjadi dispute antara K3S dengan kami jasa penunjang, hanya merefer kepada kebijakan yang dibuat secara internal oleh perusahaan itu. Nah, ini kami kepada siapa lagi? Jadi secara perlindungan itu juga sesuatu yang akan juga menjadi bahan pertimbangan daripada jasa penunjang. Baru masalah selanjutnya masalah keberlangsungan usaha. Ya, memang ini juga menjadi isu, tapi tadi saya sangat gembira sekali ketika baik Pak Wahid, baik daripada SKK memberi jaminan sebenarnya bahwa keberlangsungan usaha daripada jasa penunjang ini benar-benar akan kita kawal bersama. Ya, karena kalau kebetulan K3S itu, mohon maaf, yang di operator yang dituju, kebetulan mempunyai banyak anak perusahaan, tentunya ini menjadi ancaman peluang dong buat pengusaha-pengusaha jasa penunjang yang sudah existing. Ya, mungkin kita selalu dengar ya kalau arahan Pak Menteri BUMN, Pak Erik itu, memang kan sinergi daripada BUMN ini sekarang lagi sangat digalakkan. Memang kalau secara bisnis to bisnis tidak ada yang salah sebenarnya. Kalau seandainya ada induk, anak, cucu perusahaan, dukung agar bisnisnya terintegrasi. Tetapi satu sisi saya juga sangat senang ketika Pak Erik selalu juga mengedepankan jangan pernah perusahaan BUMN itu akan mendominasi suatu bentuk usaha. Jadi saya pikir ini juga ancaman. Tapi mudah-mudahan memang itu tidak akan terjadi, khusus yang di depan mata kita ini ada blok rokan. Karena blok rokan ini sudah dikelola oleh jasa penunjang itu udah hampir ratusan tahun, Pak. Hampir 100 tahun. Sudah ada pemain-pemainnya di sini. Jadi sudah tidak cocok lagi rasanya kalau harus masih mengedepankan anak atau cucu perusahaan. Ancaman berikutnya
berikutnya, katakanlah kekhawatiran berikutnya adalah adanya perubahan-perubahan aturan yang mungkin, ya mohon maaf, kalau teman-teman kita yang selama ini bermain di Exefron, ya udah aturan mainnya kan udah familiar lah ya, karena semuanya mengacu kepada PPK 007. Ketika nantinya PHR membuat kebijakan khusus, tentunya ini memerlukan suatu pemikiran bersama. Ya, saya pikir hari ini diskusi ini sangat strategis sekali buat kita. Ya, mohon maaf nih Pak Soeharto dan kawan-kawan dari perbankan dan dari asuransi. Berapa waktu yang lalu kami mendengar ini ketika ada transisi kontrak ya dari Chevron ke PR kan ini sudah mulai dengan dinamakan kontrak mirroring kontrak. Atas mirroring kontrak ini ya saya terima kasih nih pertama dengan komitmen daripada PHR bahwa PHR udah hampir semua daripada pengusaha jasa penunjang saya dengar nih Pak Soeharto itu sudah di mirroring, tapi ada satu kendala ketika disyaratkan adanya penerbitan katakanlah bank garansi ini sebagai masalah kecil ya, isu kecil saja. Dan pada kesempatannya waktu itu kami juga sudah sampaikan kepada Pak Jave di Rut PHR itu ada klausal-klausal yang tidak lazim lah boleh saya bilang atau tidak berlaku umum. Jadi ketika kami pengusaha jasa penunjang migas untuk memberikan katakanlah untuk menerbitkan bank garansi melalui pihak bank ini legal pihak bank itu melihat ada sesuatu yang perlu harus didiskusikan ya. Dan karena jujur Pak Soeharto kalau pengusaha ini kan bagaimana menempatkan dana itu kan sebisaan mungkin. Sehingga kalau masih bisa dipakai sistem counter bank garansi, tentu itu kita kedepankan. Dan pihak asuransi pada saat itu mengatakan bahwa ini ada juga suatu klausal yang tidak lazim juga, yang ada resiko di situ. Dan kami sangat terima kasih sekali waktu itu dari pihak perbankan juga mengingatkan kami, jasa penunjang, loh ini ada klausalnya yang hati-hati loh. Ketika diklaim tidak harus ada suatu objek begini, apakah nanti ke depan tidak membahayakan. Hal-hal seperti ini salah satu contoh kecil, tapi kami coba-coba menghibur ini kepada Bapak Ibu, kami bilang, oh jangan-jangan ini karena memang adanya perubahan sistem. Dengan perubahan sistem, berarti ini semuanya mengacu kepada kebijakan internal, ya kan, perusahaan, katakanlah kebijakan daripada PHR. Tapi kami berharap bahwa ke depan hal-hal seperti ini semakin bisa dijembatani, semakin bisa dikomunikasikan. Karena apa? Ketika ada hal-hal risiko itu, jadinya jatuh kepada jasa penunjang migas, itu akan mempengaruhi cost buat kami. Ketika cost buat kami, otomatis nilai jasa kami akan lebih tinggi. Dan tujuan daripada negara untuk efisien, efektif, akhirnya juga hilang. Kan seperti itu. Jadi, ancaman-ancaman seperti itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu akan terjadi ketika ada terjadi perubahan regulasi ini. Namun sebagai pengusaha, tentunya kami harus memandang ini selalu juga positif dan harus optimis, ya. Karena apa? Pada masa sekarang ini, ya perusahaan bertransformasi untuk melakukan efisiensi itu harus, termasuk operator-operator baru yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan justru kami juga pengusaha jasa penunjang sangat khawatir ketika bermitra dengan pemberi kerja yang tidak efisien. Ya, pemberi kerjanya katakanlah kolaps, kami juga sebagai jasa penunjang otomatis tidak punya kerjaan, pasti akan kolaps. Jadi ketika negara dorong bahwa perusahaan K3S harus efisien, efektif, tentunya kami harus beradaptasi. Bagaimana ini caranya? Tapi mudah-mudahan saya sepakat dengan Pak Wahid, bukan ujuk-ujuk nantinya terjadi pemotongan, katakanlah pengurangan jumlah pekerja yang besar-besaran, atau pemotongan pekerjaan yang besar-besaran. Saya pikir itu masih bisa dikelola. Dan artinya ini bukan budget cutting lah. Setidaknya ini adanya efisiensi unit cost dan cara kerja. Jadi itu saya pikir masih bisa kita bicarakan bersama-sama. Makanya kami sangat enak sekali ya ketika pada kesempatan tertentu kami bisa diskusi dengan Pak Javi bagaimana ke depan nanti setelah pasca
dikelola penuh oleh PHR, hal-hal yang sifatnya bisa kita diskusikan demi untuk mencapai operational excellence, saya pikir itu sesuatu yang keniscayaan. Karena sesuatu yang harus memang kita bicarakan bersama, ya. Misalnya, apabila ada bentuk-bentuk kontrak, ya, saya pikir lebih bagus kita bicarakan jangan sampai banyak ketidakpastian. Karena begitu bentuk kontrak banyak ketidakpastian, otomatis pasti jasa penunjang memberikan penawaran yang lebih tinggi. Atau jangka waktu kontrak, mungkin jangan terlalu pendek, bisa agak lebih panjang, sehingga kami juga akan menawar bisa lebih. Jadi itu keuntungannya. Dan ada keuntungan yang lain, karena K3S atau operator tidak diatur secara fix sistem pengadaan barang dan jasanya, ya saya berharap ini bisa kita gunakan sebagai celah, katakan celah dalam arti positif, membuat bisnis model baru. Nah, misalnya seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa Pertamina Hulu Rokan mempunyai PR yang tidak sedikit sekarang. Mungkin setiap elemen masyarakat, setiap elemen pengusaha yang ketemu dengan katakanlah manajemen PR, semuanya mengatakan harapan yang besar. Bagaimana untuk bisa berkesempatan, katakanlah mungkin bekerja, atau bisa berbisnis lah dengan PR. Tapi juga PR satu sisi bukan gampang memutuskan ini. Karena semua hampir sama satu tahun ke depan. Tapi saya bilang, ini nantilah perlunya saling berkomunikasi antara asosiasi pengusaha termasuk PHR. Ayolah sama-sama kita mapping ini bentuk-bentuk pekerjaan ini. Bisa di mapping saya pikir semuanya. Jadi dengan ada di mapping itu, ada berbagai kesempatan baru yang akan muncul di bisnis ini. Sehingga dukungan konkret dari masyarakat setempat saya pikir akan muncul. Ya, saya pikir sudah tidak tepatnya lagi lah Pak. Misalnya mohon maaf ini, kayak bisnis security, kayak bisnis cleaning, ya, kayak bisnis yang maintenance yang biasa-biasa aja. Kenapa ini kita tidak coba mapping? Ya, ya, mohon maaf nih kepada Bapak SKK, ya selama ini kita cuma hanya diatur kalau kontraknya di bawah 1 juta US dollar itu bolehlah itu untuk pengusaha lokal. Ya saya pikir kalau untuk kontrak sebesar Blok Rokan 1 juta US dollar itu hampir nggak punya nilai Pak. Ya apa salahnya kita naikkan Pak? Dari itu misalnya 1 juta US dollar, misalnya dari 15 miliar kita naikkan ke 50 miliar. Saya tidak bisa bayangkan seandainya misalnya ada berapa puluh perusahaan yang punya kontrak 50 miliar di Riau. Langsung lapor dengan Bank Riau, enggak ya? Kalau bisa Pak, termasuk bank-bank lain. Jadi saya pikir peredaran uang itu ada. Jadi kita mapping lah, kapan lagi kita mapping? Hampir 100 tahun. Ya. Dan saya pikir tenaga kerja atau skill-skill tadi yang dimasukkan di sektor jasa penunjang migas sudah ada lah di Riau ini, ya. Jadi saya pikir itu kesempatan yang perlu kita perbaiki dengan kebijakan internal nantinya. Ya sama juga nih, saya karena duduk dekat Pak Direktur, saya juga harus bela juga Pak Direktur, ya kan. Waktu PTK itu jujur disebutkan bahwa untuk penerbitan bank garansi itu kalau perusahaan BUMD itu Bang asuransi di bawah 10 miliar. Segede ini Bang Riau, masa hanya boleh kalau 10 miliar, Pak? Kan nggak cocok lagi. Jadi melalui kebijakan internal nantinya saya pikir biar bukti komitmen bersama. Karena Riau sendiri kan sudah menjadi PI di sini kan ke depan. Saya pikir nanti siapapun menjadi direksi daripada BUMD ke depan agak dibisikkan lagi lah ya. Kan udah nggak cocok lah kalau memang untuk menjamin begitu saja harus dibatasi 10 miliar. Enggak lah. Besar banget kita punya bank di sini. Ya. Dan klausul-klausul lainnya. Jadi saya pikir nanti ini kesempatan manis sebenarnya buat kita bisa masuk. Termasuk pengadaan barang. Pengadaan barang itu bisa kita mapping lah. Ya, walaupun kita sekarang udah sistem belinya udah sistem online semua, saya pikir itu masih bisa kita mapping. Supaya ini semua multiplier efeknya itu semua terasa. Dan kami jujur Pak Arto, beberapa waktu yang lalu juga berkesempatan ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak Firdaus.
itu sama kita sepemikiran Pak. Itu kalau pengadaan barangnya itu biar terasa buat Riau ini, dia dipindahkan lah dari Jakarta itu ke Pekanbaru. Tadi Pak Abdul Wahid saya appreciate lah, ya, dipindahkan ya. Dulu kita masih ingat ya, pengadaan barang jasa itu semua dikelola itu ada di rumah. Itu rumah makan semua penuh, hotel juga penuh, uang beredar juga banyak di sini. Ya, ketika di move ke Jakarta, ya sulit juga Pak. Kami yang kecil-kecil ini mau pergi Jakarta aja udah mikirin biaya ya Pak ya. Jadi saya pikir untuk hal-hal seperti itu, kami minta nanti kepada Pak Dirut, Pak Jaf, itu segeralah di action. Saya pikir sepertinya itu halnya kecil, tapi sebenarnya efeknya besar. Ya, mungkin boleh dikombinasi, mungkin untuk 50 miliar ke bawah cukup di Rumbai, 50 miliar ke atas masih combine lah untuk di Jakarta. Saya pikir itu sangat mendukung psikologi bagi pengusaha-pengusaha Pak untuk tumbuh dan berkembang. Dan kepada teman-teman juga yang sudah dibina nih, kayak Local Business Development LBD. Kami dari asosiasi APJPM ini sangat kepingin sekali tetap berkolaborasi Pak. Karena ini sudah dibangun dengan susah payah oleh Chevron. Kita juga harus appreciate buat Chevron yang telah membangun sampai 700 perusahaan. Tapi tugas kita lah Pak untuk menaikkan kelasnya ya. Kalau yang tadinya dia hanya sampai, saya koreksi saya kalau salah, setahu saya mungkin berkontrak itu 500 juta, ya mungkin mudah-mudahan nanti dengan PHR, dengan komitmen kita bersama, levelnya bisa naik. Mungkin satu kontraktor bisa 1 miliar. Kalau 700 kontraktor kasih ini 1 miliar, ada 700 miliar per tahun. 700 miliar uang akan beredar di Riau. Saya pikir tidak perlu capek-capek lagi nih pemerintah memikirkan ada insentif-insentif khusus karena sudah banyak sekali uang yang akan beredar. Dan rakyatnya produktif. Ya, karena dengan bekerja pasti dia produktif. Dengan produktif dia dapat hasil. Ya, jadi saya pikir itulah pandangan kami plus minusnya, katakanlah peluang dan tantangannya ketika ada beralihnya sistem bagi hasil dari sistem cost recovery menjadi gross split. Dan lebih dan kurang saya pikir nanti juga ditanya jawab kita bisa diskusi. Kami tidak expert di bidang aturan-aturan mainnya, tapi saya ingat ini adalah pada tahun 2017 mulainya ada mekanisme seperti ini dan sudah banyak di wilayah kerja hal ini diterapkan. Dan saya belum ada mendengar penerapannya itu mengalami suatu kendala yang besar. Dan mudah-mudahan kita doakan sisi dari Chevron ke Pertamina Hulurokan semuanya berjalan lancar, tapi titik kata kuncinya adalah kita maju bersama, ya. Tidak ada di antara kita yang punya keinginan bahwa transisi ini gagal. Karena bagaimanapun juga Pertamina Hulurokan adalah merah putih dan terlahir dari kita semua, dari kita dan oleh kita. Dan tidak saatnya lagi kalau kita saling untuk saling menyalahkan. Saya pikir ini adalah kesempatan emas. Kalau Pak Jabi bisa tingkatkan 200.000 Pak, 250.000 barel, saya tidak bisa bayangkan seberapa besar proyek yang akan terjadi di Riau. Begitu itu besar proyek di Riau, berarti semua kita akan menikmati. Terima kasih.